Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meilia Mahrani dan hari ini saya akan mempresentasikan materi mata kuliah Komunikasi dan Negosiasi Bisnis dengan fokus pada strategi komunikasi di tempat saya bekerja, yaitu PT YII, Perusahaan Manufaktur Kabel Kontrol. Dan presentasi kali ini dikhususkan untuk tugas UAS Komunikasi dan Negosiasi Bisnis. Nama Meilia Maharani, NIM 11221032, kelas MA22C03 dengan dosen pengampu Ibu Sinta Herianti, SH, MM, CHRM. Baik, untuk poin yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai definisi komunikasi dan negosiasi bisnis. Jadi, komunikasi bisnis adalah proses pertukaran pesan atau informasi antara individu atau tim dalam dunia kerja untuk mencapai suatu tujuan. Dan untuk pengertian dari negosiasi bisnis, ialah interaksi dua pihak atau lebih yang bertujuan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dalam konteks kerja ataupun bisnis. Baik, untuk selanjutnya ada poin manfaat komunikasi serta negosiasi bisnis. Apa sih manfaat dari komunikasi tersebut? Yaitu yang pertama, menjamin kelancaran koordinasi antar departemen. Tentunya komunikasi akan mempermudah kita untuk saling bertukar ide, gagasan, pembahasan, maupun masalah yang terjadi untuk menemukan solusi dengan departemen lain. Yang kedua itu meminimalkan kesalahan produksi melalui instruksi yang jelas. Jadi dengan instruksi yang jelas tentunya kita akan lebih sedikit melakukan kesalahan dan akan segera mencapai tujuan. Lalu membangun hubungan profesional antara tim produksi, manajemen, dan vendor. Yang berikutnya ada menjembatani kepentingan berbeda agar mencapai solusi win-to-win. Baik, untuk poin berikutnya ada unsur-unsur komunikasi di PT YII. Jadi di PT YII, komunikasi bisnis berjalan secara struktural dan lintas departemen. Untuk yang pertama ada komponen. Biasanya itu bagian pengirim pesan. Itu bisa dari perintah supervisor, manajer produksi, dan staf QC maupun staf produksi. Yang kedua ada pesan. Jadi biasanya berisi tentang jadwal produksi, permintaan material, dan hasil inspeksi. Untuk poin penerima itu biasanya untuk operator mesin, bagian gudang, dan vendor eksternal. Untuk poin umpan balik, biasanya laporan pekerjaan. Jadi kita memberikan laporan kepada atasan sebagai upaya timbal balik atau umpan balik. Ada klarifikasi dan pengajuan perbaikan. Selanjutnya ada B, saluran komunikasi. Jadi kita di PT YII menggunakan komunikasi langsung atau lisan. Biasanya di briefing pagi tentunya ada briefing sebelum kerja biasanya mengenai trouble mesin atau info dari hari berikutnya dan hari sebelumnya, masalah yang terjadi agar tidak terulang kembali. Terus keadaan mesin biasanya diinfokan juga di briefing pagi. Dan kata-kata motivasi untuk meningkatkan semangat para pekerja. Untuk metode tertulis biasanya lewat email, chat group, laporan kerja, formulir QC. Jadi di saluran komunikasi digital itu biasanya ada sistem ERP untuk monitoring progres produksi. Yang selanjutnya ada gaya komunikasi. Tentunya masing-masing perusahaan memiliki gaya komunikasi yang berbeda-beda. Tentu walaupun semuanya saling mendukung, tapi untuk di perusahaan saya menggunakan gaya komunikasi instruktif, yaitu jika dari atasan ke staf produksi atau pekerja. Kooperatif saat koordinasi antar bagian, misalnya PPIC dengan QC atau sesama departemen. Dan formal dalam komunikasi antar vendor ataupun pihak eksternal. Jadi komunikasi itu biasanya juga terjadi vertikal dan horizontal, jadi semuanya itu fleksibel, tidak terlalu kaku, dan yang penting itu semua pesan bisa tersampaikan dengan jelas.
Nah, selanjutnya ada komunikasi dan negosiasi yang saya alami atau yang terjadi di tempat saya bekerja. Untuk latar belakang permasalahan, jadi beberapa waktu lalu bagian quality control atau QC PT YII menemukan adanya ketidaksesuaian pada bahan baku kabel yang dikirim oleh salah satu vendor kita. Nah, kemudian kabel yang diterima ini terlalu tipis untuk bagian outer lainnya dan tidak memenuhi standar teknis produksi yang ditetapkan oleh perusahaan kami. Hal ini berpotensi mengganggu produksi, meningkatkan risiko kecelakaan, serta menurunkan kualitas produk akhir. Nah, untuk pihak-pihak yang terkait nih, ada bagian QC, tugasnya itu melaporkan temuan dan memverifikasi spesifikasi teknis kabel. Selanjutnya ada Departemen Purchasing. Jadi di sini tugasnya bertanggung jawab atas hubungan dengan vendor dan melakukan proses negosiasi. Yang selanjutnya ada vendor pemasok kabel. Jadi ini vendor kita yang melakukan kesalahan. Jadi pihak eksternal yang menyediakan bahan baku ini memiliki kontrak kerjasama dengan PT YII. Untuk proses komunikasi dan negosiasi, berikut adalah langkah-langkah yang kita lakukan, komunikasi dan negosiasi yang dilakukan oleh perusahaan kita. Jadi yang pertama, kita melakukan identifikasi masalah. Jadi komunikasi internal di bagian QC. Melakukan evaluasi internal dan menyusun laporan hasil inspeksi kabel tersebut. Laporan ini dikirimkan secara formal ke Departemen Purchasing dan dipertimbangkan oleh atasan kita. Berikutnya ada rapat koordinasi internal. Jadi Purchasing dan QC mengadakan pertemuan untuk menyamakan persepsi, strategi pendekatan kepada vendor. Dalam rapat ini ditentukan bahwa pendekatan akan bersifat diplomatis namun tegas, mengedepankan data teknis sebagai bukti. Jadi kita hanya menuntut bagian yang rusaknya saja. Di sini berarti yang rusak ada outer luar kabel agar bisa diperbaiki oleh perusahaan vendor. Yang berikutnya ada panggilan resmi ke vendor. Jadi vendor ini nantinya akan diundang untuk datang ke PT kami, PT YII dalam forum resmi. Jadi purchasing bertindak sebagai mediator, QC memaparkan temuan teknis disertai dokumentasi. Nah, selanjutnya ada negosiasi solusi. Dalam diskusi ini yang berlangsung itu, pihak vendor mengakui adanya gangguan pada salah satu mesin ekstruksi mereka yang menyebabkan ketidaksesuaian pada hasil akhir produk sehingga sampai ke perusahaan kami. Lalu PT YII meminta penggantian penuh atas kabel tersebut yang rusak dan meminta jaminan pengembalian bahwa kedepannya vendor akan meningkatkan quality control mereka agar lebih baik lagi dan tidak sampai kelolosan ke perusahaan kami. Selanjutnya vendor menyanggupi untuk menarik kabel yang cacat tersebut dan mengirimkan ulang dengan spesifikasi sesuai dengan standar perusahaan kami. Mereka juga berkomitmen untuk menambah tim QC internal di perusahaan vendor tersebut. Jadi hasil dan tindak lanjut dari rapat tersebut, negosiasi ini berhasil dilakukan tanpa memutus kontrak kerja. Jadi kita juga merasa dihargai sebagai customer bahwa kualitas memang nomor satu, jadi baik dan akan terus berlanjut. Jadi PT YII tetap mempertahankan hubungan bisnis dengan vendor tersebut, namun dengan pengawasan teknis. Selanjutnya kita akan masuk ke poin analisis proses komunikasi atau negosiasi pada kasus tersebut. Jadi untuk pertama itu ada gaya komunikasi, yaitu diplomatis dan profesional. QC menyampaikan temuan disertai bukti hasil pengujian tanpa menyudutkan vendor. Jadi tidak ada embel-embel atau menyudutkan pihak lain. Dan tidak ada niatan untuk merugikan pihak lain. Yang kedua ada strategi. Jadi nanti prosesnya itu mempresentasikan temuan dengan data laboratorium internal atau quality control, lalu meminta pengiriman ulang dengan spesifikasi sesuai standar, lalu menawarkan audit bersama untuk meninjau proses vendor di perusahaan tersebut. Yang ketiga ada saluran komunikasi, itu menggunakan email resmi untuk dokumentasi, ada video meeting untuk bukti dan
karena vendor berada di luar kota. Berikutnya ada surat resmi penolakan batch barang yang tidak sesuai. Jadi untuk batch barang yang tidak sesuai tersebut, kita akan tolak dan untuk diganti dengan batch berikutnya. Nah, ada nih hambatan dan solusinya. Jadi untuk hambatan dari kasus tersebut itu adalah vendor awalnya merasa spesifikasi mereka sudah sesuai. Dan setelah ditelaah lebih lanjut, ternyata terjadi miskomunikasi dalam interpretasi standar ketebalan outer line kabel tersebut. Solusinya, QC mengirimkan sampel kabel yang bermasalah tersebut dan dokumentasi standar teknis. Vendor akhirnya setuju dan mengakui serta melakukan penggantian dan revisi spesifikasi teknis kabel tersebut. Baik, untuk berikutnya, laporan bisnis studi kasus miskomunikasi pengiriman barang. Jadi pada hari Senin 30 Mei 2025 akibat libur panjang long weekend, terjadi insiden miskomunikasi antara tim sales dengan tim warehouse yang menyebabkan pengiriman barang ke customer nih telat 2 hari yang mengakibatkan customer mengajukan komplain. Jadi saya akan melakukan laporan bisnis studi kasus miskomunikasi pengiriman barang dengan format 5W plus 1H di perusahaan PT YII Manufaktur Kabel Motor, tanggal laporan di 30 Mei 2025. Untuk selanjutnya yaitu W yang pertama itu what atau apa yang terjadi. Jadi telah terjadi keterlambatan pengiriman barang ke pelanggan selama 2 hari. Hal ini mengakibatkan keluhan komplain dari pihak customer yang merasa dirugikan. Karena barang mereka pesanan tidak sampai sesuai dengan jadwal yang disepakati dalam kontrak kerja. Untuk WU, siapa yang terlibat? Jadi yang terlibat adalah yang pertama ada tim sales, bertanggung jawab atas komunikasi dengan pelanggan dan menjadwalkan pengiriman, tetapi ternyata miskomunikasi. Berikutnya ada tim warehouse atau gudang, bertugas mempersiapkan dan mengirimkan barang sesuai jadwal yang diberikan oleh sales. Tetapi ternyata pihak warehouse itu tidak mengirimkan pada tanggal tersebut. Customer menerima barang yang dirugikan akibat keterlambatan dan kejadian tersebut. Manajemen PT YII menjadi mediator dalam menyelesaikan konflik internal dan eksternal yang terjadi. Lalu W yang ketiga ada when atau kapan hal ini terjadi. Insiden terjadi pada Senin 30 Mei 2025 setelah libur panjang atau long weekend yang menyebabkan beberapa karyawan masih mengambil cuti tambahan dan informasi pengiriman tidak tersampaikan dengan jelas. Yang berikutnya ada where atau di mana yang terjadi permasalahan ini, yaitu di internal perusahaan, berarti kantor pusat PT YII antara departemen, sales, dan gudang. Untuk eksternalnya adalah lokasi pelanggan mengalami keterlambatan pengiriman barang. W berikutnya yaitu why atau mengapa terjadi. Jadi yang pertama itu ada hambatan komunikasi. Jadi tidak adanya konfirmasi ulang dari tim sales ke warehouse sebelum jadwal pengiriman. Hal ini mengakibatkan miskomunikasi dan keterlambatan pengiriman. How? Bagaimana proses dan solusinya? Jadi proses komunikasi dan hambatan. Tim sales mengirimkan jadwal pengiriman via email pada hari Jumat sore sebelum libur panjang. Untuk bagian tim warehouse, ternyata tidak membaca email tersebut secara menyeluruh karena personil utama sedang cuti. Tidak ada follow up langsung atau misalnya lewat telepon atau WhatsApp untuk memastikan pengiriman dilaksanakan sesuai jadwal. Nah, akibat dari kegiatan yang tidak dilaksanakan dengan baik ini, barang baru dikirimkan pada hari Rabu, yaitu 2 hari setelah keterlambatan. Solusi dan proses negosiasi yang ditempuh akibat dari permasalahan ini. Yang pertama ada komunikasi internal. Tim manajemen mengadakan rapat koordinasi darurat untuk mengevaluasi kronologi kejadian yang terjadi. Tim sales warehouse menyampaikan klarifikasi dan saling memahami posisi masing-masing.
Lalu ditetapkan SOP baru bahwa setiap instruksi penting menjelang libur panjang harus dikonfirmasi secara lisan, digital, dan langsung, bukan hanya lewat email. Dan negosiasi dengan customer. Tim sales menghubungi pelanggan secara langsung untuk menyampaikan permintaan maaf sebagai bentuk tanggung jawab. PT YII menawarkan kompensasi berupa potongan biaya pengiriman pada order berikutnya. Jadi kesimpulan dari presentasi ini, keterlambatan pengiriman terjadi akibat miskomunikasi dan lemahnya koordinasi departemen selama periode libur panjang. Dengan menetapkan SOP baru dan memperkuat jalur komunikasi langsung, jadi PT YII berkomitmen meningkatkan kualitas pengiriman serta menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Pengalaman ini menunjukkan bahwa komunikasi dan negosiasi bisnis yang strategis dan profesional di PT YII sangat penting dalam menjaga mutu produk, memperbaiki kerjasama dengan mitra bisnis, dan menghindari kerugian produksi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.